Dan insya Allah kita doakan bersama tahun depan mudah-mudahan ya Pak Sam ya. Ya, insya Allah nanti segera tukin dari Kementan ini bisa meningkat 100%, begitu ya. Itu aturan yang memang tidak boleh dilanggar, ya, yang diamanahkan oleh Sekretariat Negara, oleh Presiden dan pemerintah, bahwa pemindahan ini tidak boleh merugikan atau mengurangi kesejahteraan dari rekan-rekan penyuluh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi kembali lagi di video ini. Nah, untuk video kali ini mungkin saya ingin menyampaikan sedikit informasi atau tukin ya, karena infonya ini kan sudah jelas bahwa PPL itu akan ditarik ke pusat otomatis sesuai dengan informasi yang sudah beredar, dan ada arahan juga yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan tentang bagaimana nanti pembayaran tunjangan kinerja jika PPL ini akan ditarik ke pusat. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut dulu, saya sampaikan dulu untuk teman-teman yang baru menonton channel ini ataupun yang sudah lama, jangan lupa untuk subscribe agar terus mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang unit pertanian maupun tentang ASN. Nah, jadi regulasi yang saya gunakan yaitu di sini masih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2018. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang memiliki informasi atau yang memiliki regulasinya yang terbaru tentang pemberian tukin ini di Kementerian Pertanian, mungkin bisa share di kolom komentar. Untuk yang saya dapat sampai sekarang itu yang digunakan yang ini ya. Sepanjang yang saya cari itu cuma yang ada itu regulasinya dari Permentan Nomor 49 Tahun 2018 ini. Nah, jadi juga saya menggunakan ini teman-teman, penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan instansi daerah dari PAN-RB sebagai patokan untuk kelas jabatannya pada saat pemberian tukin nanti. Jadi karena pembayaran token itu berdasarkan nanti kelas jabatan. Nah, ini untuk yang terbaru kelas jabatannya, karena yang lama itu untuk kelas madya itu masih dia di kelas jabatannya di kelas 11. Nah, tapi untuk yang terbaru ini penetapan hasil evaluasi di lingkup instansi daerah ini itu yang madya sudah kelas 12. Jadi kita langsung saja dulu untuk melihat evaluasi jabatannya ini. Nah, jadi untuk jabatan penyuluhan pertanian di halaman 39, teman-teman yang ingin mendownload regulasinya ini bisa di kolom deskripsi. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat nama jabatan, kemudian di sini saja ya kita perhatikan untuk kelas jabatan. Di sini sudah saya cari untuk jabatan penyuluh pertanian dari yang pemula sampai dengan ahli pertama. Jadi untuk kelas jabatannya di sini dari 5, yang ahli pertama di sini ada 8 nanti sampai ahli utama, dan yang pemula dari keterampilan atau jabatan keterampilan itu dari pemula sampai dengan penyelia. Oke, kita kembali lagi di Peraturan Menteri Pertanian. Lihat langsung saja di ini, teman-teman bisa baca saja nanti. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini untuk poin ketiga ya, di pasal 8 bahwa besaran tukin itu diberikan berdasarkan kelas jabatan. Jadi sudah jelas ya. Jadi untuk pemberiannya itu dasar untuk nilainya, besarannya itu nanti didasarkan pada kelas jabatan masing-masing. Ini mulai berlaku di tahun 2018 ya sampai sekarang berdasarkan data yang saya dapatkan. Oke, kita langsung saja di lampirannya. Nah, ini teman-teman untuk besaran tunjangannya di Kementerian Pertanian untuk kelas jabatan sama dengan tunjangannya per kelas jabatan. Kita mulai dari yang paling bawah
Di sini untuk kelas jabatan 1, kalau kita lihat di hasil evaluasi ruang lingkup jabatan tadi, di sini jabatan paling rendah itu milik pertanian pemula. Untuk kelas jabatannya itu kelas 5. Nah, di tokennya ini kelas 5 berarti itu nomor 13, kelas jabatan 5 berarti ini pemula. Nah, kurang lebih dapatnya itu sekitar ini teman-teman 3,1 sekian. Jadi ini untuk kelas pemula ya. Ya, ini untuk kelas pemula. Kemudian kita lihat kelas terampil, mahir, dan penyelia itu dia naik menjadi kelas terampil 7, mahir 8, dan penyelia itu kelas 9. Oke, di sini kelas mahir di sini 7, terampil, penyelia itu masuk di kelas 9 teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat yang di jabatan kategori keterampilan, kalau teman-teman di kelas terampil itu jabatan terampil itu masuk di kelas 7 kurang lebih 3,9. kemudian terampil ini pemula terampil, kemudian mahir kelas 8 itu 4,5, kemudian penyelia itu 5,07. Nah, kemudian untuk jabatan kategori keahlian, ahli pertama itu dia masuk di kelas 8 teman-teman. Jadi di sini ahli pertama, kemudian masuk di ahli muda 10, ahli madya 12, dan ahli utama dia 14. Jadi dia ini naik 2 ya, jadi 8, 10, 12, 14. Jadi di sini untuk ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jadi untuk ahli pertama atau yang masuk dengan ijazah S1 setelah pengangkatan dari CPNS langsung di ahli pertama, atau juga mungkin yang P3K dengan kualifikasi ijazah S1 dia masuk di kelas 8 dan kurang lebih angkanya itu sekitar 4,5. Begitu juga dengan ahli muda itu kurang lebih 5,9, kemudian ahli madya itu 9,8 sampai dengan ahli utama. Jadi untuk mekanisme pembayarannya ini karena kami ini dari daerah belum tahu seperti apa dan apakah ini nanti masih kena pajak juga atau tidak, apakah ini memang langsung full 100%. Jadi yang mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya kinerja biar nanti diberikan berdasarkan kinerja kita atau berdasarkan penilaian yang mungkin dari hasil kinerja kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan full, misalnya untuk ahli pertama di sini kelas 8 kurang lebih 4,5, ini mungkin kalau kita sesuaikan untuk pembayaran TPP itu kan ada juga nilainya. Jadi misalnya berapa persen lah, rata-rata kan kita bisa lihat itu penilaian dari atasan atau kita diberikan nilai itu kurang lebih 93 sampai dengan 95, 98. Jadi besaran yang kita dapat juga misalnya di TPP itu tidak 100%. Nah, apakah ditukin juga berlaku seperti itu? Nah, jika mungkin berdasarkan penilaian kinerja juga otomatis tidak mungkin kita bisa mendapatkan full seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih nilainya mungkin 95 sampai 98% lah dari nilai ini. Nah, yang penting kita harus tahu dulu kurang lebih untuk besarannya per kelas jabatan itu nilainya ini sekian teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, jadi yang penting bagaimana kita mengetahui dan mengevaluasi kinerja kita nanti ke depan, karena setelah ditarik ke pusat otomatis kita punya beban kerja juga yang jamnya itu lebih banyak atau mungkin lebih padat. Jadi ada konsekuensi dari banyaknya atau besarnya mungkin ini dengan kinerja kita, tetapi tidak melihat itu bagaimana bisa menyesuaikan lah dengan jam kerja kita nanti sehari-hari.
Yang penting kita tetap semangat saja untuk bekerja untuk memulainya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk sekedar info saja. Seginilah besarannya nanti jika mungkin 1 tahun ke depannya, karena di impresnya itu kan diberikan waktu kurang lebih paling cepat itu 1 tahun untuk menyelesaikan administrasi untuk pindah ke pusat ini. Nah, oke teman-teman, nanti bisa download saja materi regulasinya ini nanti di link deskripsi. Semoga kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.